Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan keempat, kita akan membahas terkait materi tentang tata cara penulisan ilmiah. Baik, pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persiapan penulisan ilmiah. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentang tata cara penulisan ilmiah. Nah, karya ilmiah ini terbagi atas 3 bagian. Khususnya dalam penulisan skripsi, tesis atau disertasi, itu pertama ada bagian awal sebagai pelengkap pendahuluan atau awal, sedangkan bagian isi merupakan bagian inti, sedangkan bagian akhir merupakan bagian pelengkap akhir. Nah, karya ilmiah ini adalah hasil studi, baik dari skripsi, tesis atau disertasi. Bagian pelengkap awal. Nah, pada bagian pelengkap awal ini ada beberapa yang harus dilengkapi seperti halaman judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Pada bagian isi atau inti ini yang harus kita lengkapi itu ada beberapa, yaitu bab pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada hasil penelitian dan pembahasan, dan ada kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir pelengkap ini juga terdapat daftar pustaka, ada lampiran, ada data penelitian, itu jika diperlukan. Sekarang kita masuk kepada penjelasan bagian isi atau inti. Pertama, kesulitan mahasiswa dalam menentukan judul, topik atau judul penelitian yang akan diangkat dalam tugas akhir atau skripsi. Nah, ada beberapa poin yang harus kita lihat ya terkait dalam penentuan judul. Yang pertama, masalah apa yang akan kita angkat. Sesuai dengan bidang kita di teknik mesin, di keahliannya ada konsentrasi konversi energi, ada desain dan struktur, dan ada manufaktur. Kita akan menyesuaikan terkait dengan kondisi saat ini, apa yang dibutuhkan untuk diangkat persoalannya. Itu masalahnya apa? Jadi problemnya apa yang akan kita angkat menjadi sebuah judul kita. Dan yang kedua, mengapa kita mengangkat masalah tersebut? Dan bagaimana cara kita mengembangkan masalah yang terjadi tersebut, terus di mana? Nah, karena kita kondisinya di Sumbawa, jelas penelitian dan masalah yang kita angkat ada di Sumbawa. Dan kapan waktu pelaksanaannya terkait judul yang akan kita angkat tersebut. Nah, jadi harus melengkapi poin-poin ini ketika kita menentukan judul. Nah, pada pendahuluan ya terletak ada namanya latar belakang masalah, ada rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan manfaat. Kita berbicara tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu alasan mengapa kita memilih judul tersebut. Apa yang mendasari pemilihan judul tersebut? Apakah karena ketertarikan, masalah yang sedang mengemuka atau penting, atau yang bermanfaat? Alasan yang membuat keterangan yang menyebabkan munculnya masalah, bila latar belakang sudah diketahui, diharapkan dapat merumuskan masalah. Ini kelanjutannya. Nah, ini ada beberapa contoh ya terkait dengan latar belakang masalah. Ketika kita ngambil topik tentang limbah industri tekstil, contohnya, kita akan mengukakan sebab yang mempengaruhi, apakah bahaya atau dampak, atau limbah bila tidak ditanggulangi. Sehingga kita bisa mengambil judul pengolahan limbah kain perca dengan sistem dan lain sebagainya. Ini yang topik yang kedua, kemacetan lalu lintas. Ini kita melihat masalahnya. Dari masalah itu apa yang kita bisa ambil judulnya, kita kerucutkan, kita spesifikasikan atau identifikasi permasalahannya. Contoh, gambaran umum terjadinya kemacetan lalu lintas di simpang Dago atau simpang Sumbawa, hal-hal yang menimbulkan masalah kemacetan. Nah, ini salah satu topiknya. Jadi akan muncul judul pengaruh jeda waktu penghentian traffic light Jalan Simpang Dago terhadap efektivitas perkuliahan di Universitas A. Ini kita bisa melihat persoalannya apa, masalahnya apa, baru kita akan muncul judul. Sehingga di rumusan latar belakang masalah kita akan menyesuaikan apa yang menjadi titik pokok pada judul di atas.
Nah, kita akan lanjut pada rumusan masalah. Selesai kita membuat latar belakang yang isinya tentang judul yang kita angkat, kita akan merumuskan dari latar belakang itu identifikasi rumusan atau identifikasi masalahnya. Nah, diungkapkan dengan kalimat tanya seperti ini. Ini yang akan menjadi pokok pembicaraan dan yang akan kita analisis. Bagian ini harus ada karena untuk membatasi masalah kita. Misalnya, sejauh mana GPS masyarakat di Indonesia? Mengapa GPS digemari oleh masyarakat? Sejauh mana manfaat GPS di bidang teknik geodesi? Contohnya seperti itu. Nah, rumusan masalah berupa pertanyaan inti mengenai masalah yang kita kemukakan. Apa yang menjadi problem-problem yang perlu dikerjakan? Kalimat-kalimat yang dapat menegaskan apa yang menjadi inti permasalahan biasanya didahului apa, mengapa, sejauh mana, atau bagaimana. Kalimat yang memerlukan solusi atau pemecahan. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat pembuka ketika kita ingin membuat rumusan masalah. Contohnya, sehubungan dengan latar belakang di atas, maka timbul persoalan atau masalah pada di bawah ini, atau langsung aja masalah A1, atau seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka ada perumusan masalah tersebut di bawah ini. Itu bisa seperti itu. Nah, sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis merumuskan masalah. Nah, ini ada beberapa contoh. Selanjutnya kita lanjut ke batasan masalah. Nah, dari segi-segi apa yang akan dikaji untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Nah, ini merupakan jawaban atas rumusan masalah, hanya butir-butirnya saja. Penjelasan panjang lebarnya pada bab 2, hanya mencantumkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas. Nah, kita pembatasan masalah ini kita bisa melihat masalah itu dari segi apanya saja. Apakah mechanical engineering tidak dibahas masalah kimianya, atau analisis terbatas pada perpindahan panasnya. Jadi kita akan menentukan batasan-batasan ketika kita mau meneliti. Jadi biar tidak meluas yang tidak perlu kita teliti. Adapun tujuan, nah ini sudah jelas. Tujuan ini menjawab rumusan dari masalah kita. Nah, kita lanjut ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Ini mengenai tentang deskripsi masalah atau landasan teori. Nah, isinya biasanya kutipan teori-teori sebagai tolak ukur, pernyataan para pakar atau para ahli gitu ya, pendukung pendapat penulis, pendapat-pendapat yang diperoleh dari berbagai literatur. Nah, hasil pengkajian berbagai rujukan berarti telah diuji oleh orang lain. Nah, ini beberapa contoh. Nah, di sana adalah bentuk postulat atau hipotesis. Postulat itu apa? Itu adalah anggapan dasar atau pernyataan yang dianggap benar secara a priori. Biasanya berupa teori, dalil, hukum, rumus, dan lain sebagainya. Itu. Nah, sedangkan hipotesis itu dugaan atau perkiraan prediksi sementara. Kita lanjut ke bab 3, secara detail pada perkuliahan. Ya, usaha apa saja yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah. Misalnya menyebarkan angket, melakukan wawancara, mengadakan pengamatan, melakukan percobaan. Data yang kita gunakan itu ada data primer dan data sekunder. Nah, kita lanjut pada metode penelitian itu. Kalau kita di teknik mesin engineering itu kita menggunakan jenis data kualitatif. Nah, di sini itu ada historis, deskriptif analitis. Nah, yang kita itu sering kita gunakan adalah metode eksperimen percobaan. Eksperimen atau percobaan, ya. Nah, kalau di bab 4 pembahasan masalah, ini kita setelah kita melakukan proses penelitian. Nah, di metode penelitian ini kita akan membahas cara kita meneliti. Apa yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu mengenai tentang waktu dan tempat penelitian. Nah, setelah kita menentukan ya kapan kita akan menentukan kapan kita melaksanakan dan tempatnya di mana pada saat penelitian. Yang selanjutnya itu juga ada alat dan bahan penelitian. Nah, alat yang kita gunakan dan bahan yang kita butuhkan dalam penelitian. Setelah itu ada variabel penelitian. Variabel ini adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kita meneliti. Ada variabel bebasnya, apa yang kita mau bebas telitikan, yang kita mau variasikan. Dan sedangkan ada variabel terikat, apa yang menjadi sesuatu yang kita cari. Ketika di variabel bebas kita tentukan, maka variabel bebas secara inti akan kita temukan berapa nilainya. Sedangkan ada variabel terkontrol. Selesai kita melakukan beberapa variabel penelitian yang akan kita teliti, itu kita melakukan desain dan rancangan penelitian. Selanjutnya kita melakukan prosedur pengambilan data penelitian, terus menganalisa data penelitian dan diagram alir penelitian. Baru kita masuk ke pembahasan. Pembahasan itu artinya membahas pada
penelitian yang telah kita lakukan terkait masalah data yang kita ambil. Setelah kita analisis, kita akan bahas sesuai dengan sumber data atau dari kajian pustaka atau data sekunder dan primer yang telah kita data di bab 2. Ini sudah dijelaskan di bab pembahasan ini ada beberapa poin, seperti alternatif penyelesaian masalahnya, perbandingan antara data primer dari lapangan dengan data dari pustaka, terus komentar penulis tentang data yang terkumpul, pendapat penulis mengenai isi bab yang mendahulunya, terus ada tafsiran penulis atas data yang diperoleh, terus ada pendapat peneliti mengenai pemecahan masalah, rangkuman data-data dari hasil survei atau pengambilan data, serta penilaian mengenai suatu yang dideskripsikan. Nah, sedangkan bab 5 ini kesimpulan dan saran. Itu adalah menjawab atas persoalan di bab 1 pendahuluan itu, berisi kesimpulan atau saran. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan di dalam pendahuluan atau di latar belakang rumusan masalah. Ini adalah penjelasan bagian pelengkap awal, kata pengantar, ini sudah jelas ada, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, terus daftar tabel, daftar gambar, terus penjelasan di pelengkap bagian akhirnya ada daftar pustaka. Nah, ini terkait daftar pustaka, ketika kalian mengambil sumber pustaka kalian di dalam bentuk ada buku, ada jurnal, itu penulisannya disesuaikan dengan hard style atau apa ya, American penulisan dari hardstyle itu dalam bentuk apa yang dari Amerika, itu dalam bentuk nama pengarangnya, tahunnya, judulnya, kota, dan penerbitnya. Ini urutan penulisannya. Di sini ada contoh penulisan yang dilakukan dicantumkan dalam penulisan skripsi atau tulisan ilmiah. Selanjutnya ada lampiran, ada daftar lampirannya, dan terakhir ini ada tugas. Tugasnya adalah buatkan melanjutkan dari tugas yang ketiga kemarin terkait tentang rencana proposal penelitian, dan sekarang kalian harus melanjutkan ke tugas bab satunya, yaitu pendahuluan yang isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, dan manfaat. Nah, dan tugas ini akan dikumpulkan pada hari Minggu jam 12 siang. Demikian mata kuliah kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.